ada 3 ya. Jadi ada kapsid, kemudian ada asam nukleat, ada sampul. Kalau kapsid tadi dia merupakan protein, penyusunnya adalah kapsomer gitu ya. Kemudian dan kapsomer dan kapsid ini juga tersusun dari protein. Nah, kemudian yang struktur yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat ini dia berupa materi genetik ya. Jadi ingat, materi genetik virus itu cuma satu, antara DNA saja atau RNA saja. Jadi dia cuma satu ya. Kemudian yang ketiga adalah sampul. Oke, lanjut morfologi virus. Morfologi ini adalah bentuk dari virus. Tadi di awal ada bentuk virus yang saya tampilkan seperti ini. Nah, ini disebut dengan virus T atau virus kompleks ya. Selain ini juga ada virus yang lainnya. Ada virus silinder atau virus helix ya namanya. Kemudian ada juga polihedral. Polihedral tuh juga seperti ini bentuknya. Kemudian yang terakhir ada yang berbentuk oval atau bulat ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ada 4 morfologi dari virus. Ada bentuk kompleks atau biasanya kalau kita bilang itu adalah virus T. Kemudian ada bentuk virus silinder atau juga virus helix, itu sama ya, atau kata lainnya adalah virus yang berbentuk batang. Kemudian juga ada yang bentuknya polihedral dan ada juga bentuknya adalah ini oval. Nah, oval ini biasanya adalah virus yang bersampul ya. Oke, berikutnya adalah replikasi virus. Nah, ini adalah salah satu cara virus untuk memperbanyak diri. Ya, walaupun virus ini disebut dengan aseluler atau bukan sel, sehingga dia juga tidak bisa disebut dengan organisme makhluk hidup seperti lainnya ya, karena dia tidak memiliki sel, tapi dia bisa menunjukkan ciri kehidupan gitu ya dengan melakukan replikasi. Nah, replikasinya ini juga harus numpang gitu dengan sel makhluk hidup lainnya. Bisa bakteri, bisa manusia ya, bisa hewan, tergantung ya yang mana virusnya suka gitu. Oke, untuk berbicara bagaimana caranya virus ini bereplikasi, itu ada 2 siklus. Yang pertama adalah siklus litik ya. Yang kedua adalah siklus lisogenik. Kita bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama itu adalah siklus litik. Itu ada 5 tahap. Yang pertama disebut dengan fase adsorpsi atau fase pelekatan ya. Jadi apa yang dilakukan oleh virus? Pertama, virus ini dia mencari sasaran dulu, mencari target untuk bisa melekat ke bagian sel inang. Nah, ini bagian pertama, bagian pelekatan atau disebut dengan fase adsorpsi. Oke ya. Lanjut ke fase kedua, itu disebut dengan penetrasi. Nah, yang harus kalian ingat ketika virus itu sudah menemukan target, oke, sel inang gitu ya. Virus ini dia nempel. Nah, ketika nempel ini dia mengeluarkan enzim. Enzimnya adalah enzim lisozim. Perannya apa? Peran enzim lisozim itu untuk melubangi bagian luar sel. Jadi sel itu kan ada bagian luarnya, ada membran sel, ada dinding sel. Supaya bagian luar itu pecah gitu ya, atau terbentuk lubang. Jadi setelah nempel, virus itu dia mengeluarkan enzim supaya bisa memecah atau melubangi bagian luar sel. Nah, ketika udah nempel, lanjut ke fase kedua yaitu penetrasi. Penetrasi ini adalah fase virus ini memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang melalui lubang yang sudah terbentuk di dinding sel inang. Nah, jadi fase kedua ini atau fase penetrasi ini waktunya virus itu memasukkan asam nukleat ya, ke dalam sel inang. Oke. Bisa ya dipahami? Lanjut fase yang ketiga, yaitu disebut dengan fase sintesis. Sintesis ini adalah pembentukan ya. Jadi di fase ini
dengan memanfaatkan organel-organel sel yang ada di dalam sel inang, virus membentuk bagian-bagiannya. Oke ya. Jadi bagian kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi bagian-bagiannya gitu ya, bagian-bagian virus mulai dibentuk di fase ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau di siklus litik, asam nukleat ini langsung mengambil alih kerja dari kromosom sel inang. Jadi di dalam sel inang itu ada inti sel ya. Di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom ini ada DNA, ada RNA-nya gitu ya. Nah, ketika asam nukleat itu masuk ke dalam sel inang, maka asam nukleatnya virus langsung mengambil alih tuh kinerja dari kromosom sel inang. Ngapain diambil alih? Ya untuk membuat bagian-bagian dari virus. Nah, itu yang ketiga. Lanjut, setelah terbentuk bagian-bagian virus, dia langsung lanjut ke fase berikutnya, itu disebut dengan fase perakitan. Nah, di fase ini ketika bagian-bagian virus sudah terbentuk ya, di fase sintesis tadi, dia mulai merakit menjadi virus yang utuh. Atau fase yang ini tuh fase pematangan gitu ya. Jadi membentuk bagian virus supaya menjadi virus yang utuh. Kalau yang ini kan virus kompleks ya. Nah, kalau sudah matang gitu ya, atau kalau sudah utuh, kalau udah lengkap, kalau udah menjadi virus yang kompleks, maka ngapain? Masuk ke fase yang terakhir di siklus litik, yaitu fase lisis. Di fase ini, virus itu yang udah terbentuk atau udah matang, itu akan berkumpul pada membran plasma sel inang. Ngapain? Untuk menyuntikkan enzim lisozim. Karena kan tadi yang tadinya karena kan dari asam nukleat kemudian membentuk, dia banyak virus-virus baru lagi, bisa ribuan, bisa jutaan. Banyaknya virus yang terbentuk tadi, dia akan menyuntikkan enzim lisozim ke bagian membran plasma yang tadi juga ya. Ngapain? Supaya bisa menghancurkan plasma sel. Ngapain dihancurkan? Supaya virus-virus ini bisa keluar dari sel inang. Nah, setelah virus ini keluar, dia kembali ke siklusnya atau kembali lagi mencari sel inang, kemudian masuk ke fase pertama lagi sampai yang terakhir, begitu seterusnya. Oke ya. Jadi fase litik itu ada 5. Yang pertama adalah fase pelekatan atau adsorpsi. Kemudian yang kedua itu adalah penetrasi atau masuknya asam nukleat ke dalam sel inang. Kemudian yang ketiga adalah fase sintesis, yaitu membentuk bagian-bagian dari virus. Kemudian fase keempat itu adalah perakitan, yaitu pematangan ya, virus yang udah terbentuk tadi kemudian dirakit atau menjadi virus yang matang gitu ya. Nah, kalau sudah siap, maka masuk ke fase terakhir, itu lisis. Dia siap bebas ya dari sel inang untuk mencari mangsa lagi. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke siklusnya lagi. Jadi begitu berulang. Namanya siklus itu pasti dia berulang begitu-begitu saja. Oke ya. Itu yang cara pertama. Oke, siklus yang kedua itu disebut dengan siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik ini dia cuma ada 4 tahap, tapi dia lebih lama biasanya dari siklus litik ya. Kenapa? Karena biasanya virus yang melakukan siklus lisogenik ini dia menghadapi sel inang yang punya punya ketahanan yang lebih kuat gitu. Jadi dia harus menyesuaikan dulu sehingga prosesnya bisa lebih lama dari siklus litik. Perbedaannya apa di siklus litik? Kalau yang pertama dan kedua ini sama ya. Dia sama-sama nempel dulu atau yang disebut dengan fase adsorpsi. Kemudian yang kedua dia penetrasi ya. Penetrasi tadi ingat memasukkan asam nukleat virus ke dalam sel inang. Ini sama ya dengan siklus litik tadi. Yang membedakan adalah di yang ketiga. Untuk yang ketiga ini dia nggak sintesis dulu, tapi dia harus menyesuaikan tadi yang saya bilang. Jadi dia melakukan penggabungan dulu ya.
atau kata lainnya adalah integrasi. Nah, jadi yang tadinya di siklus litik ketika udah masuk, asam nukleat itu langsung mengambil alih. Di siklus lisogenik ini dia nggak bisa ngambil alih. Karena mungkin sel ini dia punya ketahanan yang lebih kuat gitu ya. Jadi dia harus bergabung dulu. Nah, penggabungan antara asam nukleat virus ya dengan kromosom sel inang itu disebut dengan Frovac. Oke, jadi dia bergabung dulu supaya apa? Supaya bisa menyesuaikan dengan kegiatan dari si sel ini ya, ikut gengnya dulu gitu ya, supaya tahu kelemahannya nih di mana, pada saat posisi apa lemah gitu ya. Oke, kalau kita belajar tentang sel itu punya sifat ya, punya sifat membelah. Dari satu dia membelah menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya. Oke ya. Jadi sel ini kan punya sifat yang membelah. Nah, ketika sel ini membelah, virus yang tadinya juga menyuntikkan asam nukleat yang tadi yang bergabung, yang disebut dengan Frovac tadi juga ikut membelah. Nah, jadi dia ikut membelah. Jadi virus ini akan memanfaatkan proses pembelahan sel inang ini untuk menggandakan juga asam nukleatnya, ya. Nah, kemampuan virus untuk memindahkan materi genetiknya tadi dari sel inang yang satu ke sel inang yang lain itu disebut dengan transduksi. Jadi ketika sel ini membelah, dia ikut membelah juga. Membelah menjadi dari 1 menjadi 2 menjadi 4 dan seterusnya, ikut sampai ya pada kondisi tertentu. Jadi ketika sudah bisa diambil alih, maka dia kembali ke fase sintesis, yang artinya di fase ini kromosom sel inang itu mulai melemah, kemudian akhirnya akan mau tidak mau membantu virus untuk membentuk bagian-bagian tubuhnya gitu ya, bagian-bagian dari virus itu sendiri. Ketika sudah pada fase sintesis, maka dia langsung masuk ke fase perakitan, sama ya. Ketika udah matang, maka masuk ke fase lisis atau pelepasan, sama ya. Yang membedakan adalah di siklus lisogenik ini dia ada 2 proses tambahan, yaitu proses penggabungan, menggabung antara kromosom dan asam nukleat tadi yang disebut dengan Frovac ya. Kemudian ada proses pembelahan. Nah, kemampuan dari virus ini ikut membelah juga, atau materi genetiknya itu untuk ikut terbagi juga, itu disebut transduksi. Oke, jadi bisa ya memahami apa sih sebenarnya yang disebut dengan virus. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang virus itu kan disebut dengan virologi. Bapak virologi itu bernama Adolf Meyer. Kemudian virus itu juga ternyata bukan makhluk hidup gitu ya, karena dia bukan sel atau tidak memiliki sel, tapi dia bisa memiliki atau menunjukkan ciri kehidupan. Kemudian ada 3 struktur dari virus. Yang pertama itu ada tadi kapsid, kemudian asam nukleat, kemudian sampul. Kemudian juga ada morfologi virus atau bentuk-bentuk virus, ada 4 ya, ada polihedral, ada kompleks, ada helix, kemudian ada sampul atau oval, kemudian yang terakhir siklus replikasi virus, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Ini adalah siklus replikasi pada virus, itu ada 2 yang kita pelajari, ada siklus litik dan siklus lisogenik. Ya, yang pertama dia nempel dulu ya, itu adalah proses atau fase absorpsi. Kemudian setelah itu menggunakan enzim lisozim untuk melubangi sel inang sehingga bisa masuk ke fase kedua nih. Dia lagi ngeluarin asam nukleatnya ya. Ini masuk fase penetrasi. Nah, kalau yang ini berarti dia adalah fase penggabungan, yaitu bergabungnya antara kromosom sel inang dengan asam nukleatnya virus, itu kan disebut dengan Frovac ya. Kemudian setelah bergabung dia mulai ikut membelah ya. Nah, proses pembelahan ini atau kemampuan virus untuk memindahkan asam nukleatnya itu disebut dengan transduksi ya.
Ketika sudah bisa diambil alih, maka asam nukleatnya ini mulai membentuk bagian-bagian tubuhnya atau masuk ke fase sintesis ya. Nah, kemudian kalau sudah mulai terbentuk, matang, dirakit, dan ketika sudah matang, nah ini keluar proses lisis. Oke, pada proses siklus litik itu prosesnya sama ya. Yang pertama, dia nempel dulu. Nah, ini dia mulai mencari target, kemudian kalau sudah ada yang spesifik ya, kemudian dia nempel dengan menggunakan enzim lisozim untuk melubangi membran sel inang untuk memasukkan asam nukleatnya. Ini masuk ke tahap yang kedua, yaitu penetrasi. Nah, ini masuk nih asam nukleat virus ke dalam sel inang. Nah, kalau sudah masuk, asam nukleatnya ini langsung mengambil alih kerja dari kromosom sel inang, kemudian untuk membentuk bagian-bagian dari virus itu sendiri. Nah, ini mulai membentuk bagian-bagiannya. Nah, kalau sudah terbentuk, bagian-bagian virus masuk ke tahap berikutnya, yaitu perakitan. Perakitan itu adalah dirakitnya bagian-bagian virus yang terbentuk tadi menjadi virus yang kompleks, kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu lisis pelepasan dengan menggunakan enzim lisozim lagi ya. Semoga bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Kalau yang masih belum paham, tinggalkan pertanyaan. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.